Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam kehidupan, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-245, yang kali ini akan mengangkat judul Asal-usul bangsa Israel. Nah, firman Tuhan terambil dari Ulangan, pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, "Ketahuilah, Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keresahan apa sih yang membuat saya mengangkat topik bahasan mengenai asal-usul bangsa Israel ya? Apakah dengan mengatakan hal ini saya ada memiliki keberpihakan kepada Israel? Tentu saja tidak ya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dan kita yang hidup di era modern ini, kita harus melihat segala sesuatu itu dengan terang benderang. Harus melihat segala sesuatu itu dengan berdasarkan fakta, bahkan fakta-fakta sejarah ya. Jadi pertempuran antara Palestina dan Israel dalam hal perebutan wilayah itu adalah persoalan yang saya percaya jelimet, yang ruwet, dan itu tidak berkenaan sama sekali dengan soal agama ya. Seperti yang saya bahas di beberapa waktu kemarin di dalam podcast Mutiara hari ini, saya ada membahas mengenai kalau di Israel sekalipun penganut agama Islam itu jauh lebih banyak daripada orang Kristennya. Itu adalah sebuah fun fact yang harusnya saudara ketahui ya. Sebaliknya di Palestina juga ada gereja-gereja orang-orang Kristen, dan orang-orang Palestina, orang-orang Arab Palestina khususnya juga menghormati para penganut agama Kristen. Nah, namun kali ini saya mau membuka pandangan saudara. Asal usul dari bangsa Israel. Betulkah bangsa Israel ini adalah bangsa yang baru saja terbentuk di awal tahun 1900-an saat ada namanya deklarasi Balfour? Benarkah bangsa Israel ini bangsa yang baru? Dan benarkah bangsa Israel ini adalah bangsa yang bisa dibilang sebagai bangsa bernegara itu pada tahun 1948 ya, pada waktu pemimpin Israel menyatakan bahwa Israel adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang berdaulat. Nah, sekarang mari kita melihat asal-usul kenapa sih ya bangsa Israel itu ngotot sekali. Mereka harus memiliki wilayah mereka yang ada sekarang, termasuk Yerusalem dan sekitarnya ya, harus mereka miliki. Mau tidak mau kita memang harus melihat kepada catatan sejarah, khususnya Alkitab Perjanjian Lama atau Tanakh Ibrani ya. Karena Perjanjian Lama ini berusia kurang lebih 1450 tahun sebelum Masehi. SM ya, before Christ, BC. Jadi apakah Alkitab kita Perjanjian Lama dan Alkitab orang Yahudi itu sama? Iya sama. Plek ketiplek sama. Saudara ya. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu memang bukanlah tulisan-tulisan yang asal-asalan, tetapi ini memang adalah catatan sejarah di mana di dalam setiap penulisannya itu menceritakan tentang masa-masa yang dilalui, bahkan sejarah-sejarah yang dilalui, kerajaan-kerajaan, timeline yang dilalui oleh bangsa Israel, mulai dari kejadian
bagaimana Musa mendapatkan wahyu daripada Tuhan, karena tentu ia tidak mungkin bisa menulis kisah penciptaan karena ia sendiri belum diciptakan atau belum lahir ya. Untuk kasus Kejadian, kitab Kejadian tentu Tuhan yang memberikan hikmat ya. Kalau saya sih berpikir momen itu mungkin saja terjadi pada waktu Musa naik ke atas gunung ya. Di dalam Gunung Sinai, di dalam kekelaman itu, ia ada di sana selama 40 hari dan 40 malam tidak makan dan tidak minum. Saya pikir di situ adalah momen di mana ia mencatat kisah itu. Ya. Dan kisah itu luar biasa runut, Saudara ya, dari Kejadian sampai mengenai kisah Abraham. Ya, Abraham. Saya percaya kitab suci dan luar biasanya memang orang Israel itu mereka suka mencatat silsilah catatan sejarah yang kalau dikonfirmasi dengan kebudayaan dari bangsa-bangsa lain ternyata itu fix, betul memang adanya ya. Di era zaman Sumeria, Mesopotamia, semua itu dikonfirmasi, bahkan Mesir dikonfirmasi tentang bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka adalah, sekali lagi, orang Israel itu adalah keturunan Yakub, Saudara ya. Keturunan Yakub itu lahir dari Ishak. Ishak itu lahir dari Abraham. Dan secara spesifik memang Tuhan menjanjikan bahwa tanah perjanjian, yakni tanah Israel sekarang, di mana di situ ibu kotanya Yerusalem, itu adalah hak milik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan segala keturunannya. Ini adalah alasan kuat kenapa akhirnya bangsa Israel ngotot bahwa mereka harus kembali ke tempat asalnya dan menyatakan kedaulatannya di sana ya. Ya, saya tidak berbicara sebagai orang yang membela Israel dalam hal ini, Saudara ya. Kalau kita bicara membenci-benci orang Israel, sampai hari ini tidak percaya Yesus. Ya, orang-orang penganut agama Yahudi, mereka tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka memandang bahwa Yesus itu adalah seorang nabi tok ya, yang bisa melakukan kuasa penyembuhan dan lain sebagainya, dan itu pun dicatat oleh sejarah, bahkan saksi mata, yakni seorang sejarawan abad pertama bernama Flavius Josephus yang mencatat kejadian-kejadian bahkan penyalipan Yesus itu dicatat oleh dia, dan dia bukan orang Yahudi, dia adalah warga negara Romawi, Saudara ya. Jadi sejarah dari kitab suci itu memang bisa menjadi bukti kuat ya, karena ini catatan sejarah, Saudara ya. Bukan dibuat setelah tahun 1900 pada waktu orang Israel merdeka, lalu Alkitab itu sekonyong-konyong ada. Enggak, ini sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus menjadi manusia. Sudah ada perjanjian lama atau Tanakh Ibrani ini, Saudara ya. Jadi di sini kita akan coba membaca lanjutan dari Ulangan 1 ayat 8 tadi. Itu adalah bicara soal janji Tuhan tentang tanah yang ia janjikan, yakni Yerusalem dan sekitarnya itu. Sekarang kita baca Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa ini adalah nabi besar dari 3 agama ya, Kristen, Islam dan juga Yahudi. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Jadi Saudara, di sini Musa sebagai pemimpin, bahkan nabi besar bagi bangsa Israel di masa itu, memberikan perintah kepada Yosua yang akan menggantikan dia. Siap-siap, sedialah kalian untuk memasuki tanah yang dijanjikan, dan disuruh menguasai memang, Saudara ya, menjadi hak milik mereka. Jadi Musa itu bukan keturunan Arab, Saudaraku. Musa itu keturunan dari suku Lewi. Suku Lewi itu adalah salah satu anak dari Yakub atau Israel. Jadi Musa itu adalah nabi dari bangsa Israel. Ya. Kalau itu akhirnya disadur oleh ajaran daripada saudara kita umat muslim, maka mereka pun harus mengakui itu ya. Kalau mereka mengakui Musa itu adalah nabi besar ya, termasuk nabi besar, maka mereka pun harusnya tidak meragukan apa yang tercatat di sini, bahwa Musa memerintahkan Yosua
untuk menguasai tanah perjanjian itu karena itu adalah warisan hak milik dari bangsa Israel dan keturunannya. Jadi harusnya sampai di sini orang-orang itu sudah tidak lagi meragukan tentang kalau bicara soal agama ya. Kalau kita bicara soal agama, Musa itu adalah nabi dari 3 agama. Jadi kalau Musa berkata seperti ini bahwa tanah perjanjian itu yakni Yerusalem dan sekitarnya itu adalah kepunyaan dari bangsa Israel, harusnya no debat lagi, saudara. Harus sudah fix ya. Kalau secara agama istilahnya sudah sah bahwa memang Israel berhak atas tanah perjanjian itu. Nah sekarang kita mau lompat ke dalam masanya zaman Yosua. Yosua pada waktu ia diperintahkan oleh Musa, kemudian ia melaksanakan tugasnya menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu untuk menguasai tanah perjanjian. Kita baca Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi bahkan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Bayangkan ya, tidak ada sumpah yang lebih tinggi daripada itu. Itu adalah janjinya terhadap Abraham, atau bagi umat muslim itu disebut sebagai Nabi Ibrahim. Itu sudah dijanjikan Tuhan bagi Abraham, bagi Ishak, dan juga bagi keturunan Israel secara spesifik. Memang itu adalah hak milik mereka. Nah ini adalah alasan kenapa Israel ngotot ya. Jadi bukan saya pro-Zionis, saudara ya. Dan sebenarnya kalau kita tidak sedang menabrakkan keyakinan atau agama, maka Zionis atau tidak Zionis itu tidak penting ya. Karena secara sejarahnya memang negeri itu atau tanah itu memang adalah hak kepunyaannya orang Israel. Kita lanjutkan dalam Yosua, 1 Raja-Raja 11. Ya, ini sudah lewat dari era Yosua, era hakim-hakim. Kita masuk dalam sejarah raja-raja ya. Jadi inilah indahnya dari perjanjian lama. Itu sejarah itu memang dicatat silsilahnya, pemerintahannya secara runut. Seperti sebuah catatan sejarah, seperti diari, tapi berisi sesuatu yang detail, saudara ya. Menceritakan hal-hal yang detail. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-42 ya. Ayat 42 ini tentang Raja Salomo ya. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Nah, ini tentang Raja Salomo. Sebelum Raja Salomo memerintah, ada seorang raja besar yang bernama Raja Daud. Ia memerintah lebih dahulu, setelah atau pasca daripada Raja Saul dilengserkan oleh Tuhan. Ya, karena ia tidak taat. Kemudian Raja Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Daud tuh tidak langsung menjadi raja, tetapi ia mengalami proses yang panjang belasan tahun. Sampai akhirnya dia diakui tidak hanya oleh suku Yehuda dan Benyamin saja, tetapi oleh 12 suku yang lain. Di zamannya Raja Daud lah ada istilah kerajaan Israel bersatu di zaman Raja Daud. Nah, Raja Daud itu juga diakui oleh umat muslim juga. Ya. Raja Daud menulis kurang lebih 80% ya Mazmur. Nah, bagi orang muslim pun Raja Daud dikenal sebagai penulis dari kitab Zabur yang memang juga disadur dari Mazmur, saudara ya. Karena sekali lagi perjanjian lama berusia lebih tua daripada Al-Quran yang lahir di tahun 700 Masehi. Tentu saya akan menyadur dari yang lebih tua kitabnya ya, 1450 tahun yang lalu sebelum Masehi tentunya ya. Kisah mengenai Raja Daud ya. Raja Daud itu adalah keturunan Yehuda. Yehuda itu adalah salah satu dari anak Yakub atau Israel. Jadi bisa dikatakan Raja Daud memerintah kerajaan Israel bersatu. Kemudian ia mengumpulkan segala bahan baku, segala emas, perak, kayu-kayuan, segala begitu banyak perhiasan-perhiasan dan bahan-bahan bangunan
material-material ia kumpulkan dari bangsa-bangsa lain, kayu-kayu terbantin dan sebagainya. Ia bersahabat dengan banyak bangsa dan banyak bangsa juga takut terhadap Israel pada masa itu. Sehingga banyak orang yang menjalin persahabatan dengan Israel. Ya, akhirnya ketika Raja Daud mangkat, ia digantikan oleh Salomo, atau bagi orang Muslim disebut sebagai Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Salomo itu adalah anak Daud dari Batsheba, saudara ya. Itu sejarahnya. Nah, di dalam masa Salomo itu kemegahan luar biasa dinyatakan di eranya Salomo. Era damai, era nyaman. Salomo itu kan mewakili kata shalom yang artinya kedamaian. Dan Tuhan memberikan kurang lebih berapa, 40 tahun kalau nggak salah ya, kedamaian di masa Salomo, saudara ya. Ia tidak akan memutus dulu sampai akhirnya keturunan Salomo selesai. Maksudnya Salomo, masa eranya Salomo itu hidup damai. Dan setelah itu baru digoyang oleh Tuhan. Karena banyak anak-anak atau keturunan Salomo, orang Israel kerajaan Yehuda ini ya, yang berbalik kepada ilah-ilah lain atau sesembahan dewa-dewi dari bangsa-bangsa lain. Karena Salomo kan punya banyak istri yang mencondongkan hatinya untuk menyembah dewa-dewa sesembahan dari bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Nah, dari catatan ini sudah jelas ya, Raja Salomo, kerajaan Israel, itu memerintah dan memiliki wilayah dengan pusat ibu kotanya di Yerusalem. Jadi secara sejarah memang bangsa Israel itu sudah ada dari dulu, seperti itulah. Kalau waktu keluar dari tanah Mesir, mereka memang bisa dibilang bangsa, tapi mereka tidak punya wilayah atau tempat tinggal, tempat menetap. Ya, Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan, yakni yang saat ini itu adalah wilayah Yerusalem dan sekitarnya, menjadi hak milik kepunyaan mereka, di mana Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kemudian digenapi di masa raja-raja. Ketika itu Raja Salomo memerintah setelah Raja Daud mangkat di Yerusalem. Ya, jadi secara sejarah sudah fix ya. Jadi bangsa Israel bukan pertama kalinya tinggal di Yerusalem. Mereka memang dari dulu turun-temurun keturunan Raja Daud, Raja Salomo, kemudian raja berikutnya Rehabeam kalau nggak salah, dan seterusnya sampai keturunan terakhir sebelum masa pembuangan itu. Mereka tinggal di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Nah, oleh karena mereka berbalik daripada Tuhan, maka mereka digoyang oleh Tuhan sendiri ya, kekuasaan atau pemerintahannya. 1 Raja-Raja 14, kita baca ayat yang terakhir ya. 1 Raja-Raja 14 ayat 21. Adapun Rehabeam, ini adalah anak Salomo ya. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Nah, saudaraku, jadi memang Yerusalem, wilayah itu memang diperuntukkan spesial memang untuk bangsa Israel. Jadi Rehabeam di sini menegaskan sekali lagi, setelah bapaknya mangkat, ia menggantikan bapaknya untuk memerintah menjadi raja atas seluruh Israel di wilayah Yerusalem ya. Sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa Israel itu bukan pertama kalinya disebut bangsa. Ketika mereka masuk ke wilayah mereka tahun 1900, mereka sudah lama sekali tinggal di sana. Bahkan turunan demi turunan dari bangsa Israel itu memang menetap di Yerusalem. Itu memang sebuah fakta sejarah yang bisa dikonfirmasi dari para penjajahnya Israel. Kenapa bangsa-bangsa lain bisa menjajah Israel? Jawabannya juga ada di dalam Alkitab, saudaraku. Karena bangsa itu meninggalkan Tuhan. Bangsa itu berbalik daripada Tuhan. Semuanya itu sudah dicatat di dalam Taurat, di dalam Kejadian sampai Ulangan. Khususnya di dalam Ulangan ya, Tuhan menegaskan lagi, kalau kamu berbalik daripada Tuhan, maka kutuk ini akan mengejar. Dan itu terjadi loh dalam bangsa Israel. Ucapan-ucapan kutuk di dalam Ulangan pasal 28, 29, 30 itu, dan seterusnya, itu berisi ucapan berkat dan kutuk
Dan kebanyakan kutuk itu sedang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Oleh karena apa? Mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah lain. Mereka tidak takut akan Tuhan. Sejarah mencatat, sejarah di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu netral, saudara ya. Tidak ada sejarah titipan yang bisa membaik-baikin, nggak ada. Raja yang berbalik daripada Tuhan memang dicatat seperti itu adanya. Karena kitab sejarah raja-raja kemudian ditulis oleh para nabi ya. Jadi tegas mana raja yang tidak takut akan Tuhan ditulis, mana raja yang menyembah ilah-ilah lain itu ditulis. Tidak ada istilah yang namanya catatan sejarah di dalam Alkitab itu yang dibuat-buat ya. Memang sesuai lah faktanya. Ketika ada raja yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dicatat. Ketika ada raja yang tidak sungguh-sungguh pun dicatat. Sampai pada puncaknya zaman Nabi Yesaya, Yeremia dan lain sebagainya. Bangsa itu akhirnya dijajah oleh bangsa Babilonia atau kerajaan Babel. Ya. Dan uniknya pada masa penjajahan itu terjadi, cara untuk memecah belah dari bangsa Israel itu ialah dengan cara sebagian bahkan mungkin cuma disisakan 10% aja penduduk Israel itu. Sisanya itu diangkut ke wilayah Babel. Jadi dengan kata lain, rakyat Israel yang tinggal di Yerusalem diangkut mungkin sebagian besar dan dibawa ke tanah pembuangan di Babel atau di Babilonia. Kemudian orang-orang di Babilonia dari bangsa lain juga yang dijajah oleh Babel dimasukin, disuruh tinggal di tanah Israel. Ya, di Yerusalem dan sekitarnya. Mungkin inilah yang menjadi cikal bakal ada begitu banyak bangsa-bangsa yang kemudian tinggal di wilayah Israel. Tetapi setahu saya sampai zaman era Yesus Kristus itu masih ya bangsa Israel itu masih tinggal di Yerusalem dan sekitarnya. Baru pada tahun 70 Masehi ya, pada masa pemerintahan Jenderal Titus, bagaimana dia menghancurkan Yerusalem dan seterusnya, bangsa itu akhirnya terpencar karena cari selamat ya. Mereka akhirnya menjauhkan diri mereka dari wilayah Yerusalem. Karena orang-orang Israel itu mau digenosida beberapa kali, mau dimusnahkan rasnya, termasuk di era zaman Ratu Ester ya. Ratu Ester itu ada di zaman apa ya? Persia kalau nggak salah ya, media Persia atau ya, saudara bisa baca lagi ya kisah Ratu Ester ya, di zaman Raja Ahasiweros. Itu dicatat sejarah, makanya ada timbul istilah hari rayanya orang Yahudi yang bernama The Day of Purim ya. The Day of Purim itu adalah hari di mana orang-orang Israel bersyukur kepada Tuhan karena mereka diluputkan dari rencana genosida yang dibuat oleh Haman ya, orang yang membenci kaum Israel ya. Jadi mereka yang merencanakan kebinasaan terhadap Israel, akhirnya mereka yang akhirnya mati. Bahkan yang mengerikannya saudara ya, ras dari Haman itu sendiri yang justru dihabisi atau digenosida ya. Beberapa kali memang terjadi usaha genosida terhadap bangsa Israel, termasuk di bukan pasca sih ya, pada masa Perang Dunia Kedua. Tentu saudara tahu yang namanya Adolf Hitler ya, pemimpin Nazi Jerman yang begitu membenci terhadap ras Israel atau kaum Israel ini, sehingga ia merencanakan untuk melakukan genosida atau Holocaust ya di kamp konsentrasi, kemudian juga di mana ia merancang ada ruangan yang berisi gas. Di situ dia mau membunuh keturunan Yahudi ya. Oleh karena ada satu buku yang dia baca yang berisi kebencian ya. Karena Nazi itu saudara ya, sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan agama ya. Nazi itu berakar dari ultranasionalisme ya. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah ras super ya, yaitu keturunan Aryan ya, Arya, bangsa Arya lah istilahnya. Di Amerika masih ada sih ya orang-orang yang begitu memuja ras keturunan kulit putih dan mereka membenci orang-orang kulit hitam atau yang berbeda ras dengan mereka. Itu masih ada, tetapi semakin sedikit sih ya. Tapi yang pasti di masa itu ya, makanya Nazi Jerman itu bisa menjajah bangsa-bangsa lain kan mereka merasa bahwa bangsa lain itu adalah keset.
Cinta tanah air itu boleh saudara ya, tetapi ultranasionalisme ke arah seperti Nazi itu jelek saudara ya. Itu yang membuat akhirnya usahanya memusnahkan bangsa Yahudi itu gagal karena bangsa Yahudi melarikan diri. Ya, mereka akhirnya terdiaspora ke wilayah-wilayah lain, ke bangsa-bangsa lain. Berapa diantaranya ke Argentina, bahkan ada yang pergi ke negara-negara wilayah Eropa untuk menyelamatkan diri. Ya, lucunya ada satu quotes yang dibuat-buat orang di era-era pertempuran Palestina dan Israel ya, yang dikatakan bahwa ada catatan dari Adolf Hitler yang katanya, saya menyisakan bangsa itu supaya menunjukkan kepada kalian bahwa bangsa ini layak untuk Lucunya saya pikir ini catatan hoax sekali ya. Karena faktanya ini Perang Dunia Kedua itu kan Nazi Jerman atau bangsa Jerman itu dikepung oleh tentara merah ya, Uni Soviet ya. Mereka awalnya pengen menyerang Rusia, tetapi kemudian Rusia menyerang balik dan akhirnya mengepung Berlin. Sampai akhirnya apa yang terjadi kemudian ialah Adolf Hitler melakukan bunuh diri bersama dengan kekasihnya, dia mati. Dan tidak ada wacana bahwa ia membiarkan bangsa Israel itu hidup. Enggak, memang dia dimatikan oleh orang duluan saudara ya. Dia bunuh diri, dia kalah sepenuhnya. Jadi setiap ada usaha untuk menggenosida Israel, maka itulah yang akan terjadi saudara ya. Itulah yang akan terjadi karena memang Alkitab kita, saya percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, yakni Israel itu abadi. Jadi kalau bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan, ya Tuhannya, maka saya percaya sih ya, Tuhan pasti menolong mereka. Tapi tidak lantas saya berpihak kepada mereka. Ketika terjadi peperangan hari ini, kita di masa di mana hak asasi manusia menyuarakan tentang empati ya. Mau tidak mau, kita memang harus berempati akan korban-korban perang. Bahkan di Rusia Ukraina yang perang pun kita harus berempati dengan anak-anak, perempuan-perempuan yang lemah, orang-orang tua, orang-orang jompo. Kita harus berempati dengan semua orang, tidak hanya kepada orang Palestina saja, atau sebaliknya tidak hanya kepada orang Israel saja. Kalau saudara sudah memihak kepada salah satu pihak, itu artinya bahwa saudara tidak memiliki kasih. Saudara mabuk agama di situ. Saya tidak hanya simpati kepada anak-anak Israel saja, apapun alasannya. Pertempuran mereka adalah pertempuran mereka, kisah mereka adalah kisah mereka. Bagian kita adalah kasihan kepada kedua belah pihak. Karena saya sendiri punya anak, saya membayangkan juga bagaimana rasanya berada di tengah-tengah perang seperti itu saudara ya. Tetapi inilah memang kutukan yang dijalani oleh orang Israel ketika mereka berbalik daripada Tuhan. Bangsa Israel itu tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya peperangan sampai mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, hari ini mereka menolak Mesias yang sudah datang, yakni Yesus Kristus. Sampai hari ini mereka masih menanti-nantikan Mesias itu datang. Tapi ya sudahlah, ya. Bagian kita orang percaya, orang Kristen yang ada di Indonesia ialah berdoa supaya kedamaian itu terjadi di Timur Tengah, khususnya di wilayah Israel dan Palestina. Agar semuanya itu bisa diselesaikan secara damai, ada gencatan senjata, dan kalau bolehlah baik-baiklah di sana. Mau berbeda keyakinan, enggak, ini bukan soal keyakinan saya pikir. Sekali lagi ini soal perebutan wilayah. Tapi setidaknya setelah saya sampaikan ini saudara ngerti ya kenapa alasan orang Israel ngotot bahwa mereka harus kembali menduduki wilayah Yerusalem. Karena memang secara historis mereka berhak atas wilayah itu. Tapi masalahnya karena mereka dalam masa pembuangan dan wilayah itu ditinggal, ya wajar kalau ada orang-orang dari ras-ras bangsa lain yang datang dan menetap di sana dan merasa akhirnya itu tanah milik mereka, ya wajar. Ya, tetapi ya sudahlah. Semuanya tentu akan ada jalan untuk membicarakannya dengan baik-baik. Kita doakan bersama supaya perang itu berakhir dan semua orang merasakan kedamaian yang sejati. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya, Tuhan memberkati pemahaman dan pengetahuan kita di kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berbicara
Kau sudah mengajarkan kami dan Kau memberikan kami hikmat pengertian untuk melengkapi kami agar kami tidak semata fanatik atau ribut-ribut di luar sana, saling berdebat masalah mana yang benar, mana yang salah. Tidak Tuhan, tetapi kami dibekali dengan wawasan yang berdasarkan fakta, ya, tidak berpihak Tuhan, tetapi sehingga kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kami pun bisa mengalami apa yang dialami bangsa Israel ketika kami berbalik daripada Tuhan dan mulai tertuju kepada ilah-ilah dunia ini. Mungkin kami hari ini tidak menyembah patung-patung, dewa-dewa dan berhala, tetapi mungkin hati kami melekat kepada Mammon, hati kami melekat kepada dunia dan segala kenikmatan di dalamnya. Itu juga bisa menjadi berhala di akhir zaman yang tidak kami sadari, mencondongkan hati kami dan menjauh daripada Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya hati kami tetap setia mengikuti Engkau, mengiring Engkau, dan kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berikan damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu Tuhan, atas wilayah Israel dan Palestina yang sedang berperang, dan hari ini mereka masih berperang. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan turun tangan dan menyatakan pemulihan di sana, supaya ada perdamaian, ada pemulihan, dan setiap orang akhirnya membuat suatu deklarasi bersama, deklarasi yang diikuti gencatan senjata, dan akhirnya disepakatilah perdamaian di sana. Kami berdoa Tuhan, kami berharap seperti itulah yang terbaik yang bisa kami minta di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.